Bismillahirrahmanirrahim. Al-udhiyah, korban. Ya sunnatun muakkadatun. Hukumnya korban ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Karena banyaknya hadis-hadis yang mentahdzir, memperingatkan orang-orang yang diberi oleh Allah kelapangan rizki kemudian gak berkorban. Hadisnya banyak. Adapun perintah dalam Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar, salatlah Idul Adha, dan kemudian mulailah untuk menyembelih hewan korban. Hadis Nabi banyak. Barang siapa yang diberi oleh Allah kelapangan rezeki kemudian tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat musola kami. Dalam riwayat, orang yang diberi kelapangan rezeki tapi nggak mau berkorban, kalau mati tinggal pilih mati Nasrani atau mati Yahudi. Ya. Kemudian Rasul mengatakan paling baiknya orang-orang di umatku ini adalah mereka yang mau berkorban, dan orang buruk-buruk, ya, orang-orang buruk dari umatku ini adalah mereka orang-orang yang enggan berkorban. Banyak hadisnya hadirin. Kemudian Rasulullah bersabda, tidak ada amalan di waktu Yauman Nahar, di waktu lebaran Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah seperti kita melaksanakan hewan korban. Jadi ini hadis sudah banyak yang mengungkap tentang akan hal ini. Bahkan sebagian ulama berpendapat hukum kita korban itu wajib. Kalau kita mazhab Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Itu pun dibagi dua sunnahnya itu. Ada sunnah aini, ada sunnah kifayah. Sunnah aini, sunnah per orang, itu bagi orang yang mampu, dia tidak menafkahi siapapun. Dia hidup sendiri, dia kerja, maka dia sunnah untuk berkorban untuk dirinya. Tapi kalau dia itu sudah berkeluarga, punya istri, punya anak, ini namanya sunnah kifayah. Satu di antara mereka berkorban cukup untuk semuanya. Ada suami, ada istri, ada anak, 2, 3, masih kecil-kecil. Ini korban satu buat bareng mereka 5, nggak apa-apa. Bapak korban, ini sunnah kifayah. Cukup satu mewakili yang lain. Itu sunnah kifayah. Nah, kalau di satu rumah, di rumah kita ini ada bapak, kemudian bapaknya itu punya anak, punya istri, punya anak 4. Anaknya 4, itu 2 sudah nikah. 2 sudah nikah satu rumah, 2 sudah nikah satu rumah. Kemudian yang 2 masih belum, masih kecil-kecil. Nyembelih berapa? Bapak nyembelih untuk istri dan 2 anak yang kecil. Anak yang sudah besar, yang sudah nikah ini, ya dia nyembelih sendiri, yang ini juga nyembelih sendiri. Jadi satu rumah itu nyembelih 3. Paham? Jangan satu rumah cuma satu bareng-bareng, nggak bisa. Sunnahnya sekeluarga satu, sunnah kifayah tadi itu. Kalau anaknya itu sudah besar, sudah dewasa, sudah nggak lagi dinafkahi orang tuanya, tapi belum kawin, sunnah ini dia sendiri. Walaupun tinggalnya dia di satu rumah, tapi dia sudah kerja sendiri, dia udah dia nyembelih sendiri. Paham? Dan tidak akan pernah jadi wajib kecuali dengan nazar. Ya, dengan nazar. Kalau dia nazar, saya nazar tahun ini saya akan menyembelih hewan korban, saya nazar, maka hukumnya nggak lagi sunnah, tapi hukumnya wajib. Nanti ada perbedaan antara korban yang sunnah dengan yang wajib. Kalau korban yang sunnah, pahala sunnah.
kalau yang wajib pahala wajib, berarti korban nazar yang jadi wajib dengan sunnah pahalanya besar yang nazar. Tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya kalau sudah nazar, Anda tidak boleh menikmati walaupun sedikit daripada hewan korban itu. Harus semua dibagikan kepada fakir miskin. Dan apabila dia itu sunnah, boleh dia ikut menikmati. Itu perbedaannya. Tapi kalau pahala besar nazar. Kemudian apa hewan-hewan yang bisa dikorbankan? Boleh hanya dengan 3 hewan. Yang pertama adalah onta, yang kedua adalah sapi, yang ketiga adalah kambing. Sapi dan sejenisnya, onta dan kawan-kawannya yang sejenis dengan dia, dan kemudian kambing dan sejenisnya. Pertama onta. Onta itu macam-macam kan. Ada onta yang dulunya banyak, nggak tahu namanya onta apa itu. Kita nggak ngerti macam-macam onta karena di negeri kita ini tidak ada onta. Tapi kalau sampean kepingin nyembelih onta di Masjid Al-Falah ini bisa, karena kebetulan Jatim Park itu ontanya kebanyakan. Oh iya bener ini, dijual. Saya dihubungi kemarin sama satu, nggak tahu maklar atau gimana, dia nawarkan 200 juta unta siji ku. Nih lembok tuh kok no sapi oleh 10 itu. Jadi yang bikin mahal karena nggak ada, jadi kebanyakan stok kemudian dijual. Keledai juga ada, kalau sampean mau beli keledai itu dijual. Nggih. Ontane 200 juta itu. Saya ditawari 200 juta. Nah, aku tak pikir-pikir, kok korban 200 juta ini. Iki jenenge korban sak perasaane pisan niku. Nggih. Kemudian sapi dan semisalnya, sejenisnya apa? Sapi, kerbau, bison, banteng, apa mana rek? Ya mirip-mirip itu semuanya. Semuanya boleh dikorbankan. Tapi yang penting namanya sapi. Sapi bison, sapi banteng, sapi kerbau kan gitu. Kemudian yang ketiga adalah kambing dan semisalnya. Misalnya apa? Kambing kacang, kambing kibas, kambing etawa. Apa nek? Gulai kambing. Nih. Kambing domba. Kambing domba itu kambing kibas, podo. Domba kambing kibas. Pokoknya semacam kambing gunung. Ya. Kambing gunung itu ada yang modelnya ada ininya apa? Tanduknya itu bisa kayak gitu. Itu kambing. Pokoknya selama orang mengatakan ini macamnya kambing, boleh dipakai untuk korban. Selesai. Kemudian apa yang paling afdol? Pertama paling afdol itu ya onta, karena dagingnya banyak, bisa memberi makan banyak orang. Kemudian yang kedua paling afdol adalah sapi. Sapi itu lebih afdol daripada kambing. Nggih, ya jelas lah, sapi segitu gedenya, sapi kecil, maka lebih afdol kita menyembelih sapi. Kemudian kambing, tapi kambing ini ada 2 macam. Pertama dhainah tsumma anz. Afdolnya adalah kambing kibas, biri-biri. Kambing apa mau? Domba sing mulune tebel itu lho. Itu lebih afdol. Yang kedua adalah kambing kacang. Ada yang bilang kambing kacang, ada yang bilang kambing Jawa, ada yang bilang kambing apa mana rek? Ya, pokoknya kambing yang itu anz. Ini martabat atau rutbah kedudukan afdoliyah. Pertama tadi apa? Onta, kemudian sapi, kemudian kambing apa? Domba atau biri-biri, kemudian kambing kacang. 4. Ini afdolnya.
Kemudian boleh urunan. Korban ini boleh urunan dengan syarat pertama, hanya pada onta dan sapi, tidak pada kambing. Kedua, tidak boleh lebih dari 7, kurang boleh. Paham? Kalau apabila mau menyembelih onta urunan 7 orang boleh, 8 orang nggak sah kabeh. Urunan 5 orang monggo. 1 orang 1 kap sapi, boleh banget, nggak masalah. Pokoknya urunan itu hanya maksimal 7. Paham? Oke. Kemudian mana yang lebih baik, mana yang lebih afdol? Sampeyan sekarang punya duit, anggap 20 juta, atau sapi harga berapa? 15? 20, anggap 20, sapi 20 juta, kambing 2,5 juta atau 2 juta ya, 2,5 juta. Kalau 2,5 juta dikalikan 7 berapa? 3,5 ditambah 14, 17,5. Iki matematikanya gak lulus wong. Nih, 17,5 juta dengan sapi 20 juta, mana yang lebih afdol? Sapi 1 atau 7 kambing? Kata ulama 7 kambing lebih afdol daripada 1 sapi. Oke. 7 kambing lebih afdol daripada 1 sapi. Makanya kalau kita urunan kemudian kita bisa beli kambing sendiri, dihitung enak mana enak. Kenapa? Karena gini, 1 sapi itu ketika disembelih darahnya berapa liter pas disembelih? Anggap yang tumpah berapa? 1 liter, 2 liter ya. Tapi kalau 7 kambing disembelih bisa 4 liter. Nah, kata ulama, maksud daripada penyembelihan ini adalah iraqatud dam, mengalirnya darah. Nah, pengaliran darah di 7 kambing lebih banyak daripada 1 sapi, makanya lebih afdol. Disebut bahwa wasab'u syiyahin afdalu minal badanah, 7 kambing lebih baik daripada onta, apalagi sapi. Sudah selesai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Abdimu dohayakum." Kalau mau nyembelih cari kambing itu yang besar. Fa innaha ala sirat matayakum, karena nanti di yaumil kiamat di siratul mustaqim dia kendaraan kita. Jadi kalau kendaraan golek sing gede ngono. Apa meneh sing lemu-lemu sampean iki? Iku lek mbeleh golek sing gede kambinge. Terus sampai awak gede ke kula niki terus tuku kambing cilik. Nyosop siratul mustaqim kon. Gak cukup kambingnya gak kuat. Cari yang besar. Maknanya sembelihlah yang paling bagus. Ya. Apa yang paling bagus? Ini kalau mau beli, afdolnya pertama adalah baydo, warna putih. Kambing yang warna putih, hadirin, putih plus, putih mulus. Nih, itu yang paling afdol. Thumma safra, kemudian putih ke kuning-kuningan. Kuning, ada kan kambing itu kuning warnanya ya. Kemudian thummal ghabra, yaitu putih agak kehitam-hitaman. Thummal balqa, kemudian warna belang. Thummas sauda, kemudian hitam.
dan kemudian thummal hamra, kemudian warna merah. Jadi hadirin, warnanya itu mempengaruhi dalam afdhaliyah. Pertanyaannya, Sik Beb, fungsinya warna ini apa? Nek dibelah ya podo ae rasane kan. Terus fungsinya apa? Ulama mengatakan hikmah. Pertama, ini karena sunnah. Nabi Muhammad ketika beliau menyembelih memilih yang warna putih yang disembelih oleh Nabi. Jadi pertama sunnah, kita pilih putih, sunnah mengikuti Nabi. Tapi di balik sunnah ini kan kita harus tahu, istilahnya kita cari hikmahnya. Apa hikmahnya? Ulama mengatakan kenapa kok memilih putih? Karena satu, liti bilahmiha. Karena katanya kambing kalau putih sama kambing hitam itu dagingnya enakan putih. Wallahu a'lam. Kira-kira iki betul apa gak? Mungkin ono wong Madura takono wong Madura. Wong Madura niki ahlinya dalam bidang perkambingan. Engki telok le mereka. Mereka tahu orang kalau ahli kambing ini istimewa. Lihat tok bisa tahu umurnya kan berapa. Dagingnya enak apa tidak, seger apa enggak, itu tahu. Yang tiap hari dia menyembelih. Nih. Dan kemudian yang kedua, bisa jadi yang kedua itu karena enak dipandang. Enak dipandang. Putih itu kambing putih sama kambing hitam didelok enak nih. Enak putih. Nah, karena enaknya dipandang putih, nah kita itu kalau mau berkorban pilih yang paling baik yang kita miliki. Ya. Lan tanalal birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kau enggak sempurna dalam berbuat baik kalau belum kau itu menginfakkan apa yang paling kau cintai dari yang kau miliki. Nah, maka daripada itu kita menyembelih warna yang putih. Wa syartuha minal ibil. Nah, sekarang syarat umur. Kalau onta itu umurnya harus 5 tahun. Tamatan, sempurna 5 tahun. Masuk ke tahun ke-6. Bukan ulang tahun yang ke-5. Berarti ulang tahun yang ke-6. Ya. Kemudian wa minal baqar wal ma'iz sanataini tamataini. Kemudian untuk kambing nopo niku mau? Kambing kacang dan sapi umurnya 2 tahun. Maknanya 2 tahun masuk tahun ketiga. Nggih. Kalau kambing kibas dia tidak ada kaitan dengan umur, bisa dibuat pedoman dengan gigi. Dengan apa? Poel. Jadi kalau kambing kibas sudah poel bisa dipakai untuk korban. Atau umur juga bisa setahun. Kambing kibas umur setahun masuk ke tahun kedua boleh disembelih. Kalau kambing kacang harus masuk ke 2 tahun masuk ke 3 tahun. Itu baru boleh disembelih. Kambing kacang tidak perlu dilihat poel dan tidak poelnya. Kalau kambing kacang lihat umurnya secara mutlak, tapi kalau kambing kibas dia itu bisa umur setahun atau lebih, atau belum setahun tapi sudah poel. Tapi kata ulama syaratnya itu kalau nggak salah di atas 6 atau 7 bulan, saya lupa 6 atau 7 gitu loh. Ya. Paham ya? Jadi sampean kalau pas beli kambing kacang di jalan untuk korban, jangan dilihat giginya sampun poel niki Pak. Lho kalau poel-poelan. Ini kambing kacang, kecuali kalau kambing kibas deloken untune poel apa gak. Paham ya? Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui kambing itu umur 2 tahun atau tidak? Sebab
Yang namanya kambing kan tidak punya akte kelahiran. Nih, kan nggak mungkin kita beli kemudian ada akte kelahirannya, mana coba lihat, oh ya tahun sekian berarti lahirin, nggak mungkin. Nih, ada kambing punya akte kelahiran? Nggak ada, apalagi KTP tambah. Terus gimana hadirin? Kata ulama, i'timadan bil qaul au bi qaulil ba'i, kita boleh bersandar dengan yang jualan selama yang jualan orangnya bisa dipercaya. Pak, sampean kalau beli kambing ojo sembarangan. Mungkin duwe kenalan, duwe konco, atau punya langganan yang amanah, itu datengin, aku tuku kambing sing 2 tahun umure. Oh iki lho, iki wis 2 tahun iki turun. Dia tahu mana yang 2 tahun, mana yang tidak. Ini sudah 2 tahun semuanya. Boleh. Atau i'timadan biqaulil khabir, atau berpegangan dengan perkataan orang yang ahli dalam ilmu perkambingan tadi itu. Kan ada orang ilmu perkambingan itu hebat. Lihat aja sudah tahu, ini durung 2 tahun ini. Iki wis setahun ini. Lihat aja bisa tahu. Karena mungkin tiap hari dia itu hidup dengan kambing, dia bisa tahu, oh ini gini, ini jantan, ini betina, tahu semua. Oh ini sakit, oh ini enggak, oh ini gini dan lain-lain. Nah, boleh bersandar dengan perkataan orang ahli seperti itu yang kita bawa ketika beli. Tolong pelik no, kambing 2 tahun, dipilih no, ini 2 tahun, ini 2 tahun, boleh. Ya. Selain itu nggak boleh kita terus ngawur gitu, wah ini modelnya gede gini, nggak bisa, harus tanya yang benar. Kemudian ada syarat lagi, wa an la takuna jarba, kambing yang kita mau sembelih itu tidak boleh ada aibnya. Sapi, kambing dan onta tadi itu nggak boleh ada aibnya. Aibnya apa? Yang pertama jarba, walaupun sedikit. Ya. Apa jarba itu? Jarba itu kudisen ya. Kudik apa? Penyakit kulit. Ya. Kulit, jarba itu kulit, kudik apa? Kambing jenenge apa rek? Kudikan ya. Kudisan, kudikan. Hah? Turap. Turam. Turap. Kurap. Oh kurap lah maksudmu itu. Tak pikir bosok apa itu mang. Ya. Apalah. Ya kayak panu, kadas. Lah ya rek. Wedhus lho panuwen. Gak sah disembelih. Anakmu panuwen nanti mbok rapekno ya apa. Nih. Kambingnya ndak boleh jarba itu kudikan kayak borokan gitu loh. Iya, nggak boleh, walaupun sedikit nggak sah. Nah ini panitia penyelenggara atau penyalur hewan korban, rungokno iki panitia ya, rungokno. Kalau ada orang datang bawa kambing kepada sampean titip untuk disembelih dan dibagikan, jangan langsung diterima. Delon sik kambinge iki apa rek kambing? Kibas apa kambing kacang? Oh kacang, wis 2 tahun apa durung? Tanyakan ke orangnya, ini sudah 2 tahun, enggak tahu Pak. Loh kok enggak tahu dari mana sampean ini Pak? Pastikan ini 2 tahun, saya disuruh bagi lek gak sah percuma loh. Nggak sampean gak sah loh. Itu jadi jangan nyalurkan pokoknya akeh-akeh nerimo ngono, ndak. Kalau sampai jadi penyelenggara terus kemudian selektif, wah Anda dipercaya orang. Tapi kalau enggak, ya hanya sekedar banyak-banyakan buat apa? Terima. Pertama dilihat umur. Kalau wis umure betul, masuk. Iki kambing si jedok lho Pak, gak iso urunan. Oh iya, namanya sampean siapa? Dicatat. Saya Pak, jangan ditinggal dulu. Saya mau lihat kambing ini, dia sah nggak dikorbankan. Pertama dilihat jarba apa gak, gudikan apa gak. Oh garek mulus. Nih, rupanya perawatan kambing ini.
Nih, dikei apa facial. Masya Allah nang salon jadi bersih mulus masuk. Yang kedua dilihat wala syadidal araj, pincang apa gak kon mlaku sik Pak, nanti dulu kon mlaku. Mlaku ngono. Ketika jalan gak pincang, masuk. Nek pincang titik gak apa-apa. Sedikit pincang gak apa-apa. Nek pincangnya nemen ngesot sikile, waduh Mas, maaf. Bawa balik. Nek sampean cuma nyuruh nyembelih dan bagikan, saya sembelih, saya bagikan. Tapi kalau untuk korban nggak bisa loh Mas, nggak sah loh ini. Ya. Kemudian wala ajfa, kurus, karek belum kulit entut tok wis. Mlakune ngeweng-ngeweng. Iki dibeleh iki jenenge tembakno ya. Mbakena belung iki. Ajfa itu kurus, gara-gara kurus sampai dia itu gila. Jadi ngodok ngelek apa? Belehar ngono, kekurusan. Makanya kono aja kurus-kurus lek, iso gendeng lho kon. Wala majnunah, tidak boleh juga kambing gila. Pertanyaannya, kambing gila itu kambing itu ya akal ono kambing gila iki. Kata ulama, kambing yang dimaksud gila itu adalah kambing yang dia itu gerakannya tidak normal dibanding dengan kambing yang semestinya. Kambing itu suka ngobrol terus tua semua. Iya. Nunduk sana, nanduk sini, tukaran tok iki ono gendenge. Nih. Edan iki kambing. Itu tidak boleh. Ya. Kemudian wala amya, tidak boleh kambing itu buta. Nggih, tidak boleh buta. Makanya jadi penyelenggara panitia kon njaluk dokter mata iku lho tulisane ABCD wae. Iku siapno nek kene. Kambinge takono kok apa iki tudingan ngono. Nggih. Amya itu buta, enggak boleh buta. Juga tidak boleh aura niku napa? Kambingnya juling atau satu buta. Satu ada, satu buta. Ya. Awar. Makanya pernah kesian ada orang beli kambing, kemudian ketika dia rawat di rumahnya, si kambing ini pas makan nggak ngelihat, matanya kena tajamnya apa rantingnya rumput itu, akhirnya nggak bisa dipakai korban. Akhirnya hanya dibuat masak apa namanya buat biasa, nggak bisa kalau jadi lihat matanya sampai delok sih Pak. Oh motone gak buta, gak apa jenenge juling, atau tidak satu buta ya, satu bisa melihat, satu tidak, nggak boleh. Wala maridhah maradhan yufsidu lahmaha, dan tidak boleh juga kambing sakit. Sakitnya gimana? Sakit yang parah yang sampai merusak nikmat rasa dagingnya. Jadi sakitnya yang gitu, lo sakitnya flu watuk gak apa-apa, kan ringan aja. Tapi kalau sakitnya parah enggak boleh. Kemudian wa an la yabina syai'un min udhuniha, telinganya harus utuh. Delok lho nek kupinge delok. Malah wis didelok, oh ya gak buta. Awake didelok mulus, melaku gak pincang. Saiki didelok kupinge. Kupingnya kalau terputus nggak sah. Wala yabinu syai'an min udhuniha wa in qalla, walaupun sedikit. Kalau dianting-anting nggak apa-apa. Jadi kambingnya biar tahu jadi preman. Nih, ono bekas anting-antingi, gimana hukumnya? Ada bolongnya kan? Hukumnya nggak masalah. Kalau bolong nggak masalah. Yang nggak boleh itu kalau telinganya itu terpotong, putus separuh atau gimana. Nah, nek putusnya masih ada, ini mungkin telinganya itu putus separuh tapi delewer masih ada, boleh. Tapi kalau putus telinga walaupun sedikit tidak boleh. Deloken rek kupinge utuh pegat.
Jak hati-hati kon. Apa mulai terus kadang-kadang wong teko kambingnya dijilbabi. Supaya gak ketok lek kupinge iku kurang. Dilihat telinganya, oh telinganya alhamdulillah utuh, masuk. Lisanuha ilate deloken sik. Au dhar'iha au aliyataiha, lihatlah lisan, lihatlah apa ya, tempat untuk menyusuinya itu ya. Kemudian apa namanya, paha atau pantatnya itu dilihat, ada nggak bekas luka yang sobek atau berkurang dagingnya ya, yang kelihatan gitu pesok ngono ya, wah kok kurang ini, tahu mungkin kecelakaan atau apa, maka hukumnya tidak boleh. Wa an la yabina syai'un dhahirun min fakhdhiha, begitu juga pahanya dilihat, oh pahanya masih nggak ada lukanya, nggak ada pernah terluka atau gimana, pastikan dulu. Paham? Jadi dilihat tadi itu, saya didelok kupingnya utuh, lisannya utuh, badannya oh semuanya masih utuh. Kemudian giginya dilihat, ayah kuno untu didelok. Itu gak langsung main nih gak, yo langsung gowo taleni. Dilihat yang rapi, giginya dilihat. Gigi gimana? Kalau ompong gak ono untune blas gak sah. Kemudian kalau apabila masih sisa ada giginya beberapa gitu, walaupun gigi lainnya habis tapi giginya ada yang di depan masih ada, boleh. Yang nggak sah itu an la tadhhab jami'u asnaniha, semua giginya itu kalau hilang itu nggak sah. Delon rek, sampai nek jadi panitia delok sik untune, nek untune sampai tingali, wah giginya masya Allah lengkap. Pasti nasi untuk pasangan apa gak ibu? Kok moro untuk pasangan? Pasti untuk pasangan apa gak? Oh tak pasangan, oh, asli ya baru. Lah untuk pasangan coplokan, waduh entek gak sah. Bayang norek, wedhus lho untuk pasangan gak oleh dikorbanno. Lo sampean kewut untuk pasangan terapi mana ku ya apa? Kemudian wa an yanwi tadhiyah biha 'inda dzabh au qablahu. Kemudian niat ketika nanti menyembelih, niat tadi itu bisa ketika nyembelih atau sebelumnya ketika kita mewakilkan. Tolong ya belehno iki sunnah udhiyahku iki lho, sunnah iki sembelihno, aku wakilno mbek sampean. Lah nanti panitia biasanya sudah menyiapkan tulisan cara niat gimana untuk mewakilkannya. Nggih. Begitu orang itu datang membawa kambing sampean lihat, kemudian mewakilkan, langsung Pak tulisan kertas gini. Ini adalah hewan korban sunnahnya siapa? Haji Sodikin, spread wis Haji Sodikin udhiyah sunnah, nek nazar sampai ngomong. Kemudian dikasih karet atau apa, dipekek deh ini gulune dulu supaya kaki jalan mbek sing liyane. Ojo main trimo ae, eling-eling. Begitu wong mulai kabeh bingung, Haji Sodikin sing direk. Haji ki sing ndi bingung, wah kacau semua itu. Jadi langsung rapi sebentar Pak. Jangan kambingnya ditulisi, gak sopan niku. Nggih. Ono wong nggo sapi kayak ndek batu iku. Aku tahu delok. Wali kota nggawa sapi, sapine ditulisi wali kota Batu. Jare wong sakene wali kota Batu sapi. Ono nggawa kambing ditulisi sepet ngono, Haji Sodikin. Bojone ketok, lho bojoku kok berubah bentuk ngene. Terkutuk apa bojoku iki? Jadi
ditulis pakai tadi itu supaya memang penting itu untuk memastikan ketika nyembelih. Nah. Kemudian ya, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal anni. Bismillah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sembelih ngono carane nyembelih iku sak niate. Cuman kalau dia menjadi taukil harus berkata. Ya, kalau tadi kan fataqabbal anni itu saya nyembelih buat diri saya sendiri. Tapi kalau mewakilkan, nah itu kan tulisannya Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal an haji shodiqin. Nah, bismillah, Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ini nyembelih wonten carane rek. Nanti akan dibahas selanjutnya. Kemudian waktu tadhiyah ba'da tulu'i syams yauman nahar wa mudhi qadra rak'atain wa khutbatain khafifatain wa yamtad ila akhir ayyamit tasyrik. Waktu menyembelih itu adalah setelah sholat Idul Adha. Jadi orang sholat Idul Adha 2 rakaat dan khutbah, setelah selesai baru kita waktunya datang untuk menyembelih. Jadi waktunya kalau habis subuh mau disembelih nggak boleh, hadirin, belum waktunya. Habis subuh itu nggak boleh, belum waktunya, iya. Jadi nunggu dulu, diperkirakan kalau umpama sholat 2 rakaat setelah terbitnya matahari, kemudian khutbah, kemudian sholat, itu semuanya jam berapa, ya itu boleh waktunya. Terbit matahari belum boleh, harus setelah itu diperkirakan. Kemudian wis anggap aja setelah sholat Idul Adha, itu waktu penyembelihan pertama, mulai waktunya. Sampai kapan? Itu Idul Adha itu tanggal 10 kan, 11, 12, 13 ini disebut dengan hari-hari tasyrik, ayyamut tasyrik. Tanggal 13 sebelum matahari itu terbenam sudah harus disembelih. Kalau enggak, maka hukumnya kalau dia belum melakukan sama sekali sudah hilang. Tapi kalau dia sudah beli atau sudah nazar, maka dia tetap nyembelih tapi qadha. Nah, qadhanya ini dosa dia. Kenapa nggak disembelih? Paham? Tapi kalau dia belum beli kambing tanggal 11 Dzulhijjah, yakni ayyamut tasyrik 12 belum beli dia. Enggak, ini sunnah. Akhirnya habis maghrib baru mau beli, hilang wis, kehilangan kon sunnah. Lu sih aku kepingin, oh hilang. Tapi kalau dia nazar wajib, tetap dia beli tapi jadi qadha. Paham? Do you understand? Kemudian wa yajibu tasadduq bi syai'in min lahmiha. Kalau apabila korbannya ini sunnah, wajib Anda untuk sedekah bi syai'in min lahmiha, sedikit daripada dagingnya. Sedikit itu ya diperkirakan ya 1 kilo lah, anggap 1 kilo, 1 mud 0,7 ya, 1 kilo daging ambil, sedekahkan itu wajib. Yang lain dipangan dewe oleh, tetap dapat sunahnya korban, lah enak. Tapi afdolnya kata ulama dibagi 3, afslaf, thuluth, sepertiga. Sepertiga dimakan sendiri, sepertiga fakir miskin, sepertiga lagi untuk tetangga-tetangga. Ya. Kemudian wala yajuzu bai'u syai'in minhu. Nah iki tolong elingno. Dan tidak diperkenankan untuk orang yang berkorban tersebut menjual sedikit pun daripada daging korban yang dia sembelih tadi itu. Terus bagekno kabeh. Sebagaimana menjual nggak boleh, menjadikan ujroh bayaran untuk penyembelihan juga nggak boleh. Tukang jagale piro bayare jagal kambing, jaluk tolong aku. Nggih. Nggak bisa konsentrasi saya. Tukang jagal tadi itu nggak boleh
dibayar dengan apa? Kulitnya. Dingin nih, ini podom loh ya, hati-hati loh ya. Persyaratan sampai. Ini tukang jagal ini. Kulitnya dikit aku kok. Apa? Ya dikit aku selawe apa bayar. Tapi lek dikit aku 25. Lah kok bayar kan? Berarti 50.000 itu diambil dari kulit aku. Atau kadang-kadang ada yang wis aku gak usah bayar kulit itu ada aku. Tak boleh juga. Paham ya tadi ya? Nah sekarang biasanya masjid ini membagi, terus kemudian kulitnya itu sama masjid dijual, boleh apa enggak? Tak boleh. Aku berdua gitu sampai oleh dulu kepentingan masjid oleh diambil jamaah dari bawah. Tidak boleh, tidak boleh. Terus gimana? Kita kepengen juga terus buat apa? Masuk pakai listrik dikasih apa? Boleh TKP ini, boleh TKP ini, tidak apa-apa. Nanti dia suruh jual nggak apa kan? Orang miskin sampai dikasih kulit. Kalau perlu kasih sekalian alamat untuk jualnya. Apa yang betulin awal itu? Betul. Biasanya kulit cincin itu berapa? 50? Bisa 50.000 ya. Atau boleh juga nanti apabila panitia itu memberikan kulit semuanya pada satu orang. Al-Falah ini nyembelih 25 kambing, kulitnya semua dijadikan satu, tiket ngomong cici. Saya ngomong cici, anggap Andi Ormas ini tiket ngomong, ini kulit kipon diterima sama Andi, ini kulit buat dihadiahkan ke Andi menjual ini 50 PKW 1 juta orang saya oleh Andi. Tadi itu uang tadi 1.250.000 disumbangkan masjid. Aku wis tak tahu, alhamdulillah kan sudah dikasihkan orang. Terus ini gimana? Tak kasih ke masjid, tak hadiah dong. Paham ya? Jadi dipilih kira-kira sopo sebagian kulit kono istimewa. Tapi kalau terus sudah dikasihkan didol oleh orang Jumat, ya masjid apa? Beku kok tidak boleh tetap harus ada. Memang punya dia itu. Makanya aku dibuat aja itu. Tapi kira tak ada. Mau pun hilang di masjid. Karena Anda nggak bisa maksa. Uang itu punya dia. Tapi kira-kira kalau orang ini nggak butuh, insya Allah ini pasti dibalik kemana? Bikin kayak buku, karpet atau yang lain terserah. Tapi yang jelas kasihkan dulu orang, tak boleh ada yang jual. Wala yabi'u syai'un, wala yabi'u, wala yajuzu bi'u syai'un, wa yatasaddaq bi jami'il mandurah. Kalau apabila korbannya nadar yang wajib tadi sudah saya sampaikan dari awal, harus dibagikan semua. Yang korban tak boleh makan sedikit pun. Wa yukrah an yuzila syai'an rahim, dan makruh kau menghilangkan apapun daripada rambutmu, kukumu di tanggal 1 mulai malam ini sampai engkau nyembelih nanti. Makanya tadi potong kuku dulu bagi yang korban itu, sing wis niat korban potong dulu. Karena mulai malam ini sudah nggak boleh, makruh untuk potong rambut, makruh untuk. Ada yang tanya sama saya, kalau potong jenggot kan ada itu berhijab, makruh memang. Ya, potong jenggot itu memang makruh hukumnya, karena tadi berhijab. Kapan aja makruh. Ya, mungkin yang dimaksud perhatikan. Inspirasi kerapet dong. Tunggu sampai selesai kamu turun ini juga. Begitu selesai nyembelih harus potong. Itu sunnah. Mesti ada beberapa hal lagi, dan diantaranya yang tidak diperkenankan adalah menyembelih kambing hamil. Memang ulama beda pendapat, tapi yang pendapat paling kuat mengatakan tidak boleh. Kalau sudah kado nyembelih tiba matang, ya itu baru tak apa wis. Kita ikut pendapat yang boleh kan.
Tapi kalau dari awal kita lihat oh ini menteng Pak Ojo nggak sah, menteng nggak sah, bunting nggak sah. Tapi kalau apabila sudah disucikan kemudian disembelih, hampir ada janinnya, kadang-kadang gitu kan? Gimana hukumnya Ustaz? Ikut pendapat yang membolehkan. Pak, ada yang mau tanya? Monggo. Dimulai dari sebelah kanan. Kalau keluarga terus dia ngomong insya Allah ini gantian gitu, jadi bapak dulu nanti ibu anak itu termasuk nazar atau enggak? Tidak. Nazar itu dengan sifat lillahi aliyah, saya nazar untuk menyembelih hewan korban di tahun ini. Kalau itu kan cuma bagi-bagi jatah. Ayo saya korban tahun ini, saya nanti kamu yang tahun depan ini, ya nggak masalah. Ya itu sunnah kifayah. Monggo. Jadi kalau sekarang kan sering korban online. Korban online. Ya, misalkan sapi, sapi sekian. Kalau saya nggak berani. Mentransfer uang untuk kambing saya pertama. Apakah panitia yang menerima kambing online tadi itu ngerti dia tak boleh ya enggak? Ngerti nggak tentang korban? Ada ustadznya enggak ini? Satu. Yang kedua, kambingnya ini apa memenuhi syarat apa tidak? Sudah lebih baik yang aman. Masjid-masjid ini kita titipkan, masjid kita beli, kita titipkan ke masjid itu paling aman. Terus ditulis masjid. Saya ingatkan kembali harus punya tim yang ngerti tentang hal ini, takon, punya ustadz, punya ulama yang dia itu menjadi mustasyarnya dalam hal ini. Tanya, telepon dia perlu telepon ustadz ini ada orang kasih kambing kayak gini gimana? Oh boleh, oh nggak boleh. Ustadz ini ada orang kasih kambing nih, nah, ini coba bagi panitia, ya ono mau gue wedus dulu mulus kali, tapi kalau tandur sama ya dulu ini bikin tandur kok bilang kata ulama sah. Tidak ada tanduknya atau tanduknya potong tidak masalah. Kalau tanduk itu tidak masalah. Nah itu kan gitu-gitu ditanyain dulu. Nah, seperti itu kalau kita mau online dan lain-lain yang kita nggak ngerti sebaiknya jangan. Terus satu lagi, waktu menyembelih tadi waktunya setelah sholat id sampai ayam tasyrik sebelum maghrib, ini kan 13 menit sebelum maghrib. Itu waktu nyembelihnya, waktu pembagiannya boleh lebih dari itu. Paham? Karena mungkin banyaknya daging. Sekarang daging itu dipakai di mana? Dikalengkan, itu bagus tuh, dikalengkan daging tersebut terus supaya dibagikannya lebih enak. Daging-daging itu sudah disimpan di kota, orang-orang miskin itu bisa berbulan-bulan dia bisa nyimpan. Nah, untuk melakukan hal itu dia butuh waktu, nggak bisa cepat. Boleh apa enggak pembagiannya itu setelah tanggal ayam tasyrik? Boleh, yang penting nyembelihnya di ayam tasyrik. Ada pertanyaan? Tentang yakin. Jadi apakah anjir itu sudah termasuk, anjir itu membeli sudah termasuk? Ini berkaitan dengan menghindari ternak misalnya motong kuku dan sebagainya. Kalau tidak memotong kuku selama 10 hari itu rasanya agak sama sekali. Ya. Mana itu? Niat itu kalau Anda ini sudah punya uang dan habis ini mau beli itu sudah niat. Itu sudah azan untuk menyembelih, maka afdolnya, sunnahnya Anda tidak potong kuku dan lain-lain. Ya. Bukan tidak boleh potong kuku setelah kita beli dulu, setelah kita beli baru niat, kemudian dari situ tidak. Mulai sekarang ini yang sudah nyiapin duit untuk beli hewan korban dan lain-lainnya sudah mulai jangan potong kuku, jangan potong rambut sampai selesai hari yang tasyrik.
Ya kalau biasanya nggak enak ya itu lah. Ini kan melakukannya karena sunnah. Ada pertanyaan gitu? Saya ada seorang penyembelih kambing sendiri, korban sendiri, disembelihkan karena kita sembelih, kulit sama kepalanya Kasihkan sama yang nyembelih, nggak apa-apa. Kalau dikasihkan dan bukan jadi bayaran, nggak apa. Kalau mutlak dikasihkan nggak apa-apa. Kita tetap bayar dia. Umpamanya biasanya ongkos jagal berapa? 50.000, kasih duit 50.000. Terus kulit, kasihkan kulit, dikasih kulit. Terus kalian bayar gitu. Cacat karena loncat dari kendaraan. Iya, dan tadi ceritanya sama-sama apa? Juling tadi itu, ketika sudah mau disiapkan lagi dibeli, juling itu nggak bisa dipakai, pincang. Yang pincang yang cacat sudah nggak bisa disembelih. Ini mau diserahkan di atas truk, dia kelihatan sehat. Kan cakap. Ya, harus diganti dengan yang tidak cacat tadi itu. Yang enak itu kalau permasalahan itu kalau orang langsung ngasih cacat itu kan masalah. Tapi kalau sudah dikasihkan terus ditaruh di masjid terus cacat itu sebenarnya kok nembui. Tahun lalu kita agak berantem sama kakeknya. Kakeknya kan takut sama yang punya. Terus suruh gimana? Pelantiknya ngirim pincang. Kan kakeknya patah. Kakeknya harus Pelantiknya ngomong, ganti kalau misalnya kita nggak mau. iya betul harus ganti Pak, ganti nih Pak, harus ganti, suruh gantinya itu gantikan, gak sah ini. Ada pertanyaan lain? Ada? Wallahu a'lam. Ada satu lagi pertanyaan yang sulit terulang-ulang tiap tahun. Boleh nggak kita korban buat orang yang sudah meninggal? Jawabannya kalau wasiat boleh, kalau nggak wasiat nggak boleh. Kalau kepingin kita korban ini dua, satu buat saya, satu buat ibu saya, atau satu buat saya, satu buat bapak saya, gimana hukumnya? Korbankan untuk diri Anda dulu semuanya, kemudian pahalanya hadiahkan yang satu untuk orang tua, boleh. Kayak orang tahlilan boleh kan? Ya orang tahlilan apalagi dikira ada Allah ganjaran dikirku niki tak hadiah mempulang boleh. Tapi kalau ini adalah korbannya orang yang meninggal nggak boleh kecuali wasiat. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Sudah Fatihah.